Hai guys, welcome back to my channel YouTube. Oke, dan ini segmen yang tunggu-tunggu karena aku collab sama Alvar lagi. Dan di sini guys kita bakal kayak mengulik-ngulik pengalaman horornya Alvar, karena aku tuh belum pernah tanya ke Alvar sendiri tuh punya pengalaman horor apa tidak ya guys ya. Soalnya dia udah horor dan misterius orangnya. Misterius gitu loh guys. Kan kepo juga gitu loh, apakah si Alvar ini punya pengalaman horor apa tidak gitu. Jadi di video kali ini kita bakal pengen tahu cerita horornya Alvar itu apa ya guys. Iya, dan aku tuh juga punya pengalaman horor gitu belakangan ini. Kapan? Kemarin. Kok kamu nggak cerita? Aku takut kalau kamu khawatir. Tapi teman-teman cerita dong, masa punya pengalaman nggak cerita? Ya udah guys, yuk mungkin kita bakal mulai dari sekarang. Jadi kamu ceritain nih ke subscribersku. Gimana Alvar? Jadi guys, ceritanya waktu itu aku kan mau mampir ke rumahnya Armila. Yap. Nah, di dekat rumahnya itu kan ada perempatan. Lah aku dengar suara gitu di dekat perempatan itu. Kayak aku pikir kan di situ banyak orang gitu ya, lagi nongkrong atau gimana. Situ guys, iya benar-benar ya, itu serem banget sih emang. Nah, terus pas aku samperin ternyata tuh nggak ada orang sama sekali gitu ya. Ternyata kayak banyak pohon-pohon pisang, banyak banget di situ. Oh, tahu aku tempatnya, yang banyak banget pohon pisang itu kan. Iya, emang terkenal angker sih itu. Nah, pas Creepy itu banget. aku udah sampai ke sana di dekat pohon pisang itu. Aku noleh ke samping. Terus ada apa tuh? Nah, di situ aku dengar suara kenceng banget. Kayak semakin deket itu semakin kenceng gitu loh. Suaranya makin melengking gitu loh. Oh iya, tahu. Kayak suara kuntilanak. Hah? Seriusan? Tapi itu pepohonan pisang kan ya, hantunya kunti ya berarti ya? Yeah. Aku kira kalau pepohonan pisang tuh cuma ada hantu pocong doang loh guys. Dan tapi banyak banget sih yang bilang juga kalau lama-lama suaranya tuh semakin dekat gitu. Tapi aku kira kalau suara Mbak Kunti itu semakin dia kayak jauh, semakin suaranya jauh tuh artinya dia dekat. Ternyata enggak guys. Kata Alvar, semakin didekati Alvar suaranya lebih melengking gitu kali ya, lebih nyaring didengar. Gitu ya guys ya. Oh ya, dan aku juga punya kisah horor juga yang ada di itu juga tempatnya itu, yang pepohonan pisang sebelah sana itu kan penempatannya sepi banget itu. Pas malam-malam itu juga ada tetangga aku guys, dia itu kayak lagi ngeronda gitu. Tapi dia sendirian pas itu, soalnya pas kamplingnya kan agak sana, terus dia tuh OTW dari rumahnya gitu kan. Nah terus pas dia lewat di situ kayak ada yang jahil gitu. Tahu nggak apa tuh yang jahil? Kayak dilemparin kerikil gitu loh. Serius? Iya, kerikil kecil-kecil gitu dilemparin kayaknya. Dilempar ke arah kamu? Enggak, ke arah temanku kan, yang lewat temanku. Tapi temanku tuh emang orangnya tuh agak nantangin gitu loh, kayak dia tuh kayak nggak percaya kalau di situ ada penghuninya. Padahal kita, kayak aku pun yang rumahnya deket sama pohon pisang itu juga percaya kalau pas malam-malam lewat situ itu juga serem banget gitu, harus baca kayak bismillah gitu kan. Aduh, tapi ada juga kayak ada suara rame-rame gitu kata tetanggaku. Ya kayak kamu pengalamanmu itu loh. Suara. Iya, jadi kayak suaranya tuh bener-bener rame, kayak orang-orang lagi ngobrol-ngobrol, lagi ada tongkrongan, tapi nggak ada guys. Mungkin tuh bikin menariknya tuh itu ya, biar orang-orang tuh pada kepo tuh suara rame apa. Terus pada saat disamperin itu suaranya berubah jadi itu dia guys, suara Mbak Kunti yang banyak banget yang bilang gitu ya. Oke lah. Dan ada lagi cerita yang lebih serem menurut ada aku. lagi? Iya. Seriusan? Oh my god, ternyata Alvan ini banyak banget pengalaman horornya guys. Yuk, mulai. Nah, saat itu kan aku lagi perjalanan jauh. Oke. Di situ kondisi aku bener-bener lagi capek banget. Nah, di situ aku perjalanan buat menuju ke desa. Yes. Nah, di desa itu. Oh, desanya Alvar. Ya, menuju ke desa itu kayak samping kanan kiri itu penuh hutan gitu. Jadi kayak bener-bener sepi banget.
Dan waktu itu kan aku lagi nyetir dan bener-bener lagi capek banget toh. Aku buat nyempetin buat berhenti ke rest area dulu buat beli. Rest area tuh kayak tempat buat istirahat gitu loh, Ya, sama betul. situ ada toko-toko atau kamar mandi umum gitu guys. Kalau kalian yang nggak tahu. Terus Ya di sana aku beli minum buat kehaus. Kira-kira aku haus banget kan, nggak bawa minum atau makanan juga. Nah di situ aku beli, terus aku balik ke mobil dan aku tidur sekitar 3 jaman gitu. Terus aku itu jam berapa? Itu pukul jam berapa? kira-kira jam 1 pagi kali. 1 pagi ya. Iya. Oh my God. Makanya ngantuk banget sih. Terus aku kebangun kan, dan aku tuh kayak lapar. Terus aku coba mau mampir ke toko yang tadi, kayak ke mana tuh, kayak yang jual pop mie, roti, minuman tadi. Oh yang tadi itu ya, Iya. yang pas kamu beli minum tadi. Nah aku lapar banget dan aku pengen pop mie kan di situ. Oh jadi kamu balik lagi ke toko yang tadi ya. Paham. Terus? Dan setelah aku sampai ke sana, tempat warungnya itu tiba-tiba hilang gitu loh. Oh hilang? Iya. Yakin? bener-bener. Nggak ada bekasnya? Nggak ada sama sekali, Bener-bener. kosong gitu. Oh my God. Tapi itu sebenarnya tuh lahan apa? Warungnya itu sebelumnya? Ya kayak jurang sih menurut aku. Jurang. Iya jurang. Bayangin guys, di dekat rest area itu cuma ada jurang dan tokonya itu sebenarnya tuh nggak ada wujudnya. Terus tadi yang buka pas kamu mampir tuh apa dong? Jangan-jangan, oh ya banyak banget sih mitos. Banyaknya kayak pasar gaib dan juga kayak tadi itu tempat penjual gaib gitu tuh emang banyak ya jadiannya. Jadi ya mungkin itu karena kecapean juga. Jadinya agak sensitif gitu di dunia gaibnya juga. Bener-bener kekuatannya sampai nimbun kayak penjual gaib dan lain-lain gitu ya guys ya. Oh my God, tapi itu beneran serem banget sih Alvar. Yang terakhir ini kayak, terus kamu gimana, kan kamu lapar, terus kamu makannya gimana kalau tokonya itu nggak ada? Itu aja kayak perasaan baru tadi kayak aku beli minum di daerah situ kok tiba-tiba kayak hilang gitu yang jualan. Jadi kamu shock ya, terus Iya. pas kamu shock jadi kayak kenyang gitu kan, jadi lapar. Iya. Enggak Malah deh. lebih. Lebih lapar Iya. lagi gitu ya. Tapi mungkin ditahan ya. Oh my God, jadi emang creepy ya guys ya. Terus pas kamu, oh ya gini kan tadi kan pas kamu mampir itu kan masih ada tuh warung gaibnya ya. Kamu kan sempat beli minum. Nah itu ekspresi penjualnya gimana? Ya kayak datar gitu, tahu nggak sih? Oh ya paham kayak Gitu, itu tahu. nenek-nenek, kakek, ibu-ibu, bapak apa masih muda apa gimana? Seingatku tuh kayak kakek-kakek. Kakek ya? Iya. Wah. Iya, bener apa? Bayangin guys, kalian ketemu sama kakek yang berwajah datar, itu wah instingnya udah kayak ini bukan manusia gitu nggak sih? Soalnya kayak, iya mau beli apa? Bahasanya bahasa apa? Kan aku kesana ke desa daerah Jawa gitu ya. Oh iya. Jadi ya aku berusaha buat nyoba pakai bahasa Jawa dikit-dikit yang aku bisa gitu ya. Oh Ya jadi dia juga pakai bahasa Jawa ya, cuma setahu aja gitu, tapi ya aku juga ngomong bahasa Indonesia aja juga bisa bahasa Indonesia gitu. jadi kayak mungkin kromonya agak logatnya itu kayak Logat kejawaan gitu si kakeknya ini. Tapi emang oh my God, gimana pakaiannya? Pakaiannya gimana? Pakaiannya seingatku dia cuma pakai kaos, terus pakai jaket sama sarungan gitu. Oh yes. Ih serem nih. Tapi lama-lama serem kita kalau bahas ini kayak kalau bahas makhluk gaib tuh emangnya kadang-kadang banyak yang bilang kalau kita ngebahas makhluk yang tak kasat mata itu dia bisa nampakin diri gitu loh. Soalnya kan dia menyerap energi dari kita, dari ketakutan kita gitu kan. Oh my God, serem banget sih guys. Tapi itu benar-benar hutan ya yang kamu lewatin ya. Bener-bener kanan kiri tuh cuma hutan doang. Biasanya itu kayak nggak ada penerangan sih guys, emang benar-benar gelap dan cuma ada lampu dari mobil gitu aja. Terus itu gimana minumannya, kamu minum beneran? Ya aku minum beneran, setelah aku minum kan aku ngantuk ya, aku tidur 3 jaman, sekitar 3 jaman gitu. Jangan-jangan itu dikasih obat tidur? Enggak deh. Emang iya. Gitu, ya. Nggak tahu juga sih, tapi beneran ada ya minuman itu ya. Beneran. Wah berarti sebenarnya hantunya juga baik guys, menolong Alfred saat Alfred tuh kehausan gitu ya. Ya udah guys, seperti itu pengalaman horornya Alfred. Ada 2 cerita dan
yang di dekat rumahku tuh juga emang yang paling creepy, soalnya banyak tanggaku juga yang lewat situ tuh emang bener-bener serem gitu loh ya. Ya udah guys, mungkin sampai sini dulu video pengalaman horror experience-nya Alvar. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Dadah.